50 hari melintasi Pulau Jawa melalui rute-rute keren yang menjanjikan petualangan baru yang tak terlupakan. Bersukaria di pantai, hutan, goa hingga gunung, dan wisata religi. Menikmati kerennya alam Indonesia dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga ujung Jawa Timur. Penuh tantangan, ada duka, tapi banyak sukanya. Mencari jalur alternatif. Saya Bella dan Om Karman, ikuti perjalanan kami. Sana yuk. Tiba di alun-alun kota Garut. Tak membuang waktu, Bella mencoba memahami bangunan yang ada di alun-alun. Babancong atau bangunan yang mirip pesanggrahan yang berbentuk panggung. Zaman dahulu, babancong mempunyai fungsi sebagai tempat para pembesar menyaksikan keramaian di alun-alun kota. Babancong juga berfungsi sebagai tempat berpidato atau juga menyampaikan pengumuman. Dalam tata kota tradisional di Tatar Sunda, babancong merupakan bagian dari alun-alun dan biasanya berdiri di bagian selatan alun-alun. Babancong ini adalah salah satu ikon dari kota Garut. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno berdiri tepat seperti yang dilakukan saat ini untuk berpidato di hadapan ribuan warga Garut. Dan mulai dari situlah, Presiden Soekarno memberi julukan Garut sebagai kota intan. Kami meneruskan perjalanan menuju Pegunungan Kamojang yang memiliki gas panas bumi yang paling aktif dan merupakan lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Indonesia. Wah Om, kita mau kemana nih? Panjang jalan kan, kita kanan kiri, kemana ini seru banget tuh. Kan kita kemana sih? Kalau ke objek ini pemandangan kiri kanan dan jalannya juga bagus banget. Jadi kita akan menuju ke Kawah Kamojang. Oh, di Kawah kecil kayak jangan sabar nih. Ini dia nih kawah pertama yang Bella temuin mau menuju ke Kawah Kamojang. Namanya Kawah Manuk. Dah, kenapa namanya Kawah Manuk seperti Om Karman bilang tadi, kalau ternyata bunyi-bunyi itu kayak ada bunyi-bunyi burung gitu. Padahal ini asap belerang. Tapi kawah yang akan Bella tuju tetap Kawah Kamojang. Makin penasaran? Ikutin yuk. Ada puluhan kawah yang ada di kawasan Kamojang. Ada beberapa nama yang mudah diingat, di antaranya Kawah Manuk, Kawah Hujan, Kawah Berem, dan Kawah Kereta. Walau suaranya memekakan telinga, saya tak kuasa untuk bermain di kawasan Kawah Kereta.
Kamojang berada di ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Sumber panas bumi begitu melimpah dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sumur pertama dibor pada zaman penjajahan Belanda, yaitu di tahun 1926. Tidak semua kawah atau sumur dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sebagian dimanfaatkan untuk objek wisata. Yang paling mengasyikkan adalah adanya terapi asap atau mandi sauna. Langsung dari asap yang keluar dari lubang kecil yang banyak dijumpai di kawasan Kawah Kamojang. Pemandangan indah, suasana yang nyaman, tak ada yang kurang dari kawasan Kawah Kamojang ini. Ini kebetulan Tim Rute Keren Antv menjelajah Garut dari Pegunungan Kamojang hingga Masjid Cipari, masjid kuno yang memiliki bangunan khas bergaya Eropa. Perjalanan turun dari kawasan Pegunungan Kamojang disuguhi pemandangan indah. Jalan yang dilalui pun relatif mulus, namun hanya cukup untuk 2 mobil saja. Tujuan kami berikutnya adalah perajin minyak akar wangi. Sayangnya, mobil Om Karman overheater atau kepanasan mesinnya. Untunglah mobil berhenti tepat di halaman sebuah pabrik penyulingan akar wangi. Nah, untuk menghindari overheat, ya, kita sebelum berangkat sebenarnya harus ngecek terutama sistem pendingin, air misalnya, air radiator, tapi nggak boleh buka di sini. Oh, terus bukanya gimana? Ini cukup dicek lewat tangki reservoir. Bisa lihat kita intip. Beres? Beres deh. Nah, berarti saatnya kita lihat akar wangi. Salah satu kerajinan yang ada di Garut ini adalah akar wangi. Nah, akar wangi ini bisa dibuat sebagai hiasan, boneka, hiasan ruangan, dan juga sebagai bahan dasar minyak wangi. Dan saat ini Bella sedang berada di tempat penyulingan akar wangi. Penyulingan akar wangi menjadi komoditas unggulan dan dapat ditemui di berbagai tempat di Kabupaten Garut. Minyak akar wangi dapat dipergunakan untuk bahan dasar pembuatan kosmetik dan parfum dengan wewangian yang bervariasi. Wah, ini ya Pak ya hasil penyulingannya. Iya. Ini biasanya untuk apa? Kalau minyaknya ini Pakai parfum. Oh, ini yang untuk bahan dasar parfum. Coba ya. Ya, Baunya kayak apa? ya banyakan. Untuk menghasilkan 1 liter minyak akar wangi, dibutuhkan waktu 8 jam untuk menyulingnya. Tapi, harga 1 liter minyak akar wangi ini lumayan mahal, mencapai Rp800.000. Selesai menyambangi pembuat minyak akar wangi, kami meneruskan perjalanan ke tempat pembuatan dodol. Kita mampir dulu yuk ke tempat pembuatan dodol baru. Soalnya ini katanya para wisatawan itu setiap mampir atau datang di tempat ke Garut, pasti dodolnya di situ. Itu depan situ. Industri dodol Garut diyakini berkembang sejak tahun 1926. Sekarang, pembuat dodol Garut dapat ditemui di berbagai tempat di Kabupaten Garut. Dodol Garut merupakan makanan khas dari kota Garut.
Mengikuti perkembangan zaman, variasi rasa dari dodol Garut pun semakin meluas. Sampai juga. Om, Jala mau sedikit-sedikit ke dalam nih, sekalian diolah-olah. Isi Kang. Oh iya. Nah Kang, kita kan lihat nih ada macamnya, ada banyak banget nih dodol. Ada berapa macam sih Kang kalau dodol di sini? Ada 7 varian rasa. Oh, yang terbaru apa? Nah, yang terbaru ini ada dodol keju. Dodol keju ya? Ini ya? Ya, betul. Silakan coba. Ya. Boleh cicipin kan? Silakan. Terus ini pembuatannya udah mulai produksi berapa lama sih kalau dodol? Kalau produksi udah hampir lebih dari 10 tahun. Terus kalau pembuatannya? Ada di dalam. Mau lihat? Mau dong, mau banget. Boleh kan? Yuk kita lihat. Oke. Wah, jago-jago sekali ya. Setelah Ya. cuci tangan, maskernya pakai dulu. Oke, Akang. Harus pakai ini ya? Betul, supaya tidak... Terus supaya lebih steril ya dulu. Iya. Oke, baiklah. Ya, agak nggak rapi sih. Tapi anggap aja bagus ya, Kang. Ini udah bagus ya. Udah ya? Udah bagus. Ya ampun, ternyata aku cocok ya. Boleh ya kerjain? Silakan terusin aja. Oke. Oke deh Kang, terima kasih banyak buat waktunya. Bella juga udah dikasih tahu proses pembuatan dodol yang enak banget. Saatnya Bella pamit ya. Terima kasih aku dengan Wijaya. Lain kali sering balik ke sini. Iya. Iya. Ya udah Kang, Bella pamit ya. Oke. Ini Neng, ini bawa ini ya belajarnya. Oh iya ya. Ya. Silakan. Sampai jumpa. Makasih ya Kang. Iya, iya. Sampai ketemu Kang. Selamat dulu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Selesai mengikuti proses pembuatan dodol, cemilan khas Garut, kami meneruskan perjalanan rute keren selanjutnya. Ya, hati-hati. Ya, kita Tim Rute Keren Antv menjelajah Garut dari kawasan Pegunungan Kamojang hingga Masjid Cipari Wanareja yang memiliki bangunan khas bergaya Eropa. Perjalanan kami tempuh dengan jalur yang penuh tantangan. Kami melanjutkan perjalanan menikmati indahnya Kabupaten Garut. Dalam perjalanan, Om Karman memberikan tips bagaimana menyalip kendaraan yang ada di depan dengan aman tentunya. Jadi rute ke Kamojang sepi Bella. Tapi meskipun sepi, kita tetap harus hati-hati. Dengan jalan? Ya, misalnya ada kendaraan di depan, untuk mendahului kendaraan juga kita harus tetap ikut prosedur. Oh, jadi untuk nyusul mobil yang di depan ada prosedurnya juga? Ya, dan itu bukan cuma di sini, berlaku setiap kita menuju kendaraan, harus ada prosedur juga ini. Ini ya, kita lewatin jalan yang lurus, badannya ada garis terputus-putus, itu boleh mendahului. Tapi kalau nanti garisnya tidak terputus, itu nggak boleh. Caranya, kita harus cek spion, pertama spion kanan, apakah clear, bersih, tidak ada kendaraan lain, dan juga tidak ada kendaraan dari depan. Habis itu, kita nyalakan mesin. Itu tandanya kita mau mendahului, dan kita komunikasi, ya, kita transfer. Ya, jadi kita bisa menyusul dengan aman ya. Kan ini udah maghrib nih. Gimana kalau kita mampir sholat? Oh iya, Ya dong. di sini, kebetulan di depan, Hmm. ada Masjid Asyurut di Bali, Hmm. arsiteknya Art Deco dari zaman Belanda.
Wow, penasaran banget. Mau deh. Sholat di situ aja ya? Iya. Masjid Asyuro Cipari atau orang menyebutnya sebagai Masjid Cipari berada di Kampung Babakan Cipari, Desa Cipari, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Jaraknya sekitar 15 km dari kota kabupaten. Masjid didirikan oleh Kiai Haji Yusuf Tauziri pada zaman kolonial Belanda, tepatnya tahun 1936. Selain berfungsi sebagai masjid dan pesantren, pada zaman kolonial Belanda digunakan sebagai tempat latihan perang dan pertahanan warga. PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia Cabang Garut juga lahir di Masjid Cipari. Masjid Cipari Wanareja merupakan masjid kuno berupa bangunan kolonial bergaya khas Eropa. Tapi siapa sangka, walau berbau Eropa, arsitek pembuat masjid adalah orang asli Indonesia bernama Abi Kusno Cokro Suyoso. Saatnya melaksanakan ibadah sholat maghrib di masjid yang penuh cerita historik perjuangan bangsa. Perjalanan saya untuk hari ini selesai di sini. Saksikan rute keren selanjutnya yang tak kalah seru perjalanannya.